Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan belajar mengenai box model. Apa itu istilah box model pada CSS? Yang mana nanti di dalamnya terdapat margin, margin collapse, padding, dan border. Jadi pada dasarnya setiap elemen di dalam HTML itu memiliki kotak pembungkus, di mana di dalam kotak tersebut terdapat margin, border, padding, dan content. Sekarang kita akan membahas apa itu margin. Margin adalah properti dalam CSS yang digunakan untuk membuat ruang di sekitar elemen di luar dari border. Margin, CSS margin memiliki beberapa properti untuk setiap sisi elemennya. Margin top untuk ruang bagian atas, margin right untuk bagian kanan, margin bottom untuk bawah, dan margin left untuk sebelah kiri. Ada beberapa value yang bisa diterapkan pada properti margin. Pertama, auto. Auto ini digunakan untuk membuat elemen menjadi persis ada di tengah-tengah secara horizontal. Jadi left dan right-nya akan secara otomatis dikalkulasi oleh browser. Kemudian value length. Length itu bisa berupa angka yang memiliki satuan yaitu pixel. Ya. Sebenarnya ada banyak, tapi yang kita gunakan nanti adalah pixel. Terakhir adalah persen. Margin persen di sini value-nya bisa berupa length dari persentase elemen parent-nya. Implementasi dari margin, kita akan langsung mencoba untuk membuat kodenya. Jadi kita akan bikin folder baru, kita kasih nama latihan 1 gitu. Kemudian buka Visual Studio Code-nya. Dan folder tadi bisa di drag and drop, diarahkan ke Visual Studio Code. Oke, setelah Visual Studio Code-nya dibuka, kita bikin file baru, kasih nama latihan margin.html. Kemudian bikin file baru buat CSS, kasih nama style.css. Di dalam file HTML, bikin struktur HTML, kemudian bikin kelas dengan nama margin. Oh ya, untuk shortcut bikin div dengan nama kelas margin, kalian bisa dengan cara menuliskan titik nama kelasnya, kemudian enter. Ya. Di dalam div kelas margin ini kita bikin div dengan kelas kotak 1, titik kotak 1, enter. Kemudian di copy jadi 2, yang bawah kita kasih nama kotak 2. Kita sambungkan dulu file HTML-nya dengan file CSS menggunakan tag link. Ya. Kemudian buka file CSS-nya, kita kasih style dengan menggunakan selector class, yaitu kotak 1, kasih lebar 100 pixel, dan tingginya juga 100 pixel. Yang kotak 1 dikasih warna biru bisa. Kemudian di copy dan
kotak 2 dikasih yang kedua, nama kelasnya berupa kotak 2 dan background colornya dikasih green. Di share, kemudian dibuka lagi browsernya. Nah, sekarang ada 2 kotak seperti ini. Sekarang kita coba untuk ngasih margin pada kotak 1. Misal margin left 20 pixel, refresh. Nah, kotak biru akan bergeser ke kanan karena di sebelah kirinya kita kasihkan margin 20 pixel. Jadi kalau kita di inspect ini, kita sorot pada kotak 1. Nah, di sini terdapat margin sebanyak 20 pixel. Ya. Kemudian kita coba margin top 30 pixel. Kembali lagi ke browsernya, di refresh. Nah, sekarang di bagian atas dapat margin banyak 20 pixel. Margin bottom kita kasih 30 pixel juga. Nah, itu. Kemudian margin right-nya bisa 10 pixel. Nah, ini di sebelah kanannya terdapat margin 10 pixel. Akan tapi tidak berpengaruh apa-apa karena di sebelah kanan dari kotak 1 ini tidak ada elemen. Tapi kalau kita inspect, diarahkan ke kotak 1. Nah, di sini di computed-nya terdapat margin 10 pixel di sebelah kanan. Nah. Oke, selanjutnya adalah value auto. Jadi kalau value auto itu margin secara horizontal. Jadi margin right auto, margin left auto. Di refresh browsernya. Nah, sekarang aja di tengah-tengah. Left-nya auto, right-nya auto. Secara otomatis browser akan mengkalkulasinya dan menaruh elemen tersebut tepat di tengah-tengah. Ini kita juga bisa menuliskan seperti ini. Cukup margin auto. Kalau bisa di refresh hasilnya sama. Kalau ini di inspect, kemudian diarahkan ke kotak 1. Nah, sekarang kanan kirinya ini akan secara otomatis dihitungkan oleh browsernya. Ketika ini dirubah, nah itu juga akan secara otomatis berubah besar dari marginnya. Ya. Oke, itu untuk value auto. Ini kita kembalikan dulu. Selanjutnya adalah value untuk minus. Jadi margin bisa dikasih minus. Misal yang bawah dikasih margin top minus 20 pixel ini. Kalau bisa balik lagi ke browsernya. Nah, ini yang bawah sekarang menjadi naik sebesar 20 pixel karena marginnya minus top. Ini kalau dikasih margin left 10 pixel. Nah, ini akan ketahuan nih. Dia sekarang marginnya minus 20 pixel atau kotak yang bawah akan naik 20 pixel. Oke, selanjutnya adalah margin collapse. Ya. Margin collapse itu terjadi ketika dua elemen yang berjajar secara vertikal terdapat dua margin bottom dan top. Yang dipilih adalah margin yang paling besar. Misal di kotak 2 dikasih margin 20 pixel. Ya. Kemudian di kotak 1 dikasih margin top
besar 50 pixel. Kalau ini kita refresh, ya, sebentar, margin bottom 50 pixel. Nah, ini marginnya seharusnya kan marginnya 80 pixel, akan tetapi margin yang bawah karena hanya 20 pixel dan yang atas margin bawahnya 50 pixel terjadi collapse. Jadi margin yang paling besar itu yang dihitung, dan itu tidak terjadi pada margin left dan right. Kalau ini dikasih margin right sebanyak 20 pixel, kemudian yang kotak 2 dikasih margin left 30 pixel, supaya itu ada di samping, displaynya dibikin inline border. Kalau dibikin inline saja maka besar dan lebarnya hanya mengikuti kontennya. Nanti display inline border, di save, kemudian di refresh. Nah, sekarang marginnya bertambah. Kalau kita tambah lagi, ini jadi 50 ya, di refresh. Nah, ini akan bertambah. Jadi kalau margin secara horizontal dia akan ditambahkan, tapi kalau secara vertikal maka yang margin yang paling besar itu yang dianggap, yang paling kecil dianggap tidak ada, ya, karena yang bawah mendorong hanya 20 pixel tadi, sedangkan yang atas mendorong 50 pixel, maka yang 20 pixel kalah. Oke, selanjutnya adalah kita membahas mengenai padding, yakni ruang kosong di luar dari kontennya, ya, di bawah dari bordernya. Kalau margin tadi di luar dari border, kalau ini di dalam border, akan tapi di luar dari kontennya. Seperti apa itu? Jadi misal kotak 1 kita kasih konten 1, di save, kemudian kita refresh dulu sebentar. Ini juga 2. Ini ya. Kemudian jika kotak 1 kita kasih padding, kita kasih color putih dulu biar kelihatan. Itu kalau ini kita kasih padding ya, 20 pixel berasa. Nah, sekarang kontennya akan bergeser ke kanan 20 pixel. Jadi ada ruang kosong di sebelah kiri 20 pixel. Kalau ini kita inspect, kotak 1, nah paddingnya di sebelah kiri menambah 20 pixel ya. Itu juga sama, kalau kita pakai padding right 10 pixel, padding topnya 10 pixel, padding bottomnya 10 pixel juga misalnya. Save, di refresh. Nah, jadi di sini ada atasnya 10 pixel, kanan 10 pixel, bawah 10 pixel. Begini ya. Untuk penulisan seperti ini, jika kalian menuliskan hanya padding saja, padding 20 pixel, ini artinya semua sisinya diberikan padding sebesar 20 pixel.
Kalau di refresh, nah, ini semua sisinya dikasih 20 pixel. Itu juga berlaku pada margin. Nah, selanjutnya adalah shorthand dari margin dan padding. Jadi shorthandnya sama. Misal ini dikasih margin 20 pixel ya, dan 30 pixel. Ini berarti margin atas dan bawah 20 pixel, margin kanan dan kiri 30 pixel. Nah, sekarang kita coba refresh. Di kotak satunya, margin atas dan bawah 20 pixel, kanan dan kiri 30 pixel. Jadi kalau ini kita hapus dulu display inline blocknya. Kalau ini kita kasih auto, berarti atas bawah 20 pixel, kanan kiri auto. Nah, kanan kirinya auto ada di tengah-tengah, atasnya 20 pixel, bawahnya 20 pixel. Ya. Kemudian kalau ditulisnya seperti 3 value, 20, kemudian misal 30 pixel, 10 pixel gitu ya. Ini kalau di save, di refresh. Nah, sekarang yang pertama adalah marginnya menjadi 20 pixel atas, kanan kirinya 30, dan bawah 10 pixel gitu ya. Jadi atas dulu, kemudian kanan kiri, kemudian bawah. Jika kalian ingin ngasih value pada keempat sisinya dengan value yang berbeda, kalian bisa langsung menuliskan ke empat-empatnya. Nah, kalau seperti ini bacanya secara searah saja, atas, kanan, bawah, dan kiri. Ini di save, di refresh. Nah, atas 20, kanan 30, bawah 10, kiri 15. Oke, itu adalah penerapan dari box model mengenai margin dan padding dan juga shorthandnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.